Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini akan kita bahas satu hasil penelitian yang pernah saya buat dengan judul Sistem Informasi Monitoring Inventory Barang pada Balai Riset Standarisasi Industri Bandar Lampung. Pertama yang harus kita pahami adalah abstrak ya. Abstrak saya akan sedikit bacakan secara naratif. Balai Riset dan Standarisasi Industri Bandar Lampung atau disingkat dengan Baristan Industri merupakan instansi pemerintah di bawah Departemen Perindustrian yang didirikan pada tahun 1975 yang bergerak di bidang riset, penguasaan teknologi, pengujian untuk produk pangan, industri agro, serta pelatihan teknik dalam rangka menunjang pertumbuhan sektor industri di Provinsi Lampung. Akan tetapi masih banyak kendala yang timbul dan belum adanya sistem yang memonitoring inventory barang khusus sehingga terjadi data barang yang tidak valid karena tidak adanya informasi yang mendukung atas pengolahan data tersebut. Balai Riset Standarisasi dan Industri Bandar Lampung perlu melakukan evaluasi data yang baik dengan sistem informasi monitoring inventory barang guna mengontrol peminjaman dan pengembalian barang melalui monitoring inventory. Sistem inventory monitoring inventory barang akan dibuat suatu sistem pengembangan. Dengan kata kuncinya yaitu monitoring inventory dan sistem informasi. Biasanya di abstrak kita akan menggambarkan secara singkat apa isi penelitian kita. Di bab pertama saya akan jelaskan secara spesifik saja. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, permasalahan yang sering timbul adalah sebagai berikut. Ada 4 permasalahan yang sering timbul. Yang pertama adalah sistem informasi atas peminjaman dan pengembalian barang kurang terkontrol, sehingga berakibat ketidaksesuaian antara laporan dengan kondisi yang ada. Kemudian yang kedua adalah pencarian berkas-berkas yang telah disimpan dan pengetikan ulang laporan yang ada memerlukan waktu yang lama dalam penyampaian informasi. Kemudian yang ketiga, pengolahan data laporan peminjaman dan pengembalian barang tidak tepat waktu yang menyebabkan sering terjadinya inkonsistensi data. Yang keempat, belum adanya penggunaan data informasi terpusat sehingga saat dibutuhkan berkas cepat membutuhkan waktu yang lama dan adanya duplikasi data antar bagian. Kemudian di berikutnya kita akan membahas beberapa dasar teori yang kita gunakan untuk melakukan riset hal tersebut. Yang pertama adalah pengertian sistem, kemudian kita juga bahas tentang pengertian informasi, kemudian kita bahas juga tentang pengertian sistem informasi, pengertian monitoring, kemudian pengertian data flow diagram, hingga akhirnya kita mengerucut pada satu metodologi penelitian. Pada metodologi penelitian, ini dilakukan beberapa tahapan yang disesuaikan dengan metodologi penelitian analisis dan desain terstruktur, struktur sistem analyze and design. Adapun tahapannya adalah sebagai berikut. Tahapan akan dijelaskan di bagian berikutnya. Namun saya akan sedikit mengingatkan yang kita gunakan adalah fundamentalnya seperti gambar di sini ya. Di sini ada procedural design, ada interface design, architectural design, dan data design. Kemudian di analisis modelnya akan tersinkronasi dengan spesifik ya. Ada proses specification, data object description, di situ dalamnya ada entity relationship diagram, ada data flow diagram, ada data dictionary, kemudian ada transition diagram menggunakan control specification. Berikutnya di metodologi penelitian apa yang kita lakukan adalah yang pertama adalah merencanakan sistem. Apa aja yang kita lakukan yaitu pertama adalah permintaan untuk penyusunan atau pengembangan sebuah sistem. Isinya yaitu sistem yang akan dikembangkan pada permintaan ini adalah bagian koordinator umum pada program peminjaman dan pengembalian tentang monitoring inventory barang serta kebutuhan pembuatan laporan akhir. Kemudian yang B, metode pengumpulan data. Yang pertama kita lakukan adalah studi pustaka. Studi pustaka dilakukan dengan cara mencari sumber teori dan pengetahuan tentang penelitian dari buku-buku panduan, baik yang dimiliki maupun dari perpustakaan, ataupun dari browsing di internet sebagai upaya memperkaya dan memperkuat hasil kajian penelitian. Kemudian yang kedua adalah studi lapangan. Studi lapangan dilakukan dengan 3 hal. Yang pertama adalah wawancara. Wawancara itu melakukan komunikasi langsung terhadap pihak-pihak yang berkewenangan dalam hal tersebut seperti koordinator umum, kasubag umum, dan beberapa pegawai-pegawai lainnya.
Kemudian yang kedua adalah observasi terhadap sistem yang berjalan dan apa saja masalahnya, itu yang kita lakukan. Kemudian yang ketiga adalah pemeriksaan berkas dokumen, pemeriksaan file terkait pada komputer yang mempunyai data atau informasi yang terkait dengan penelitian. Kemudian yang ketiga adalah melakukan studi kelayakan, mengetahui apa yang sesungguhnya dilakukan oleh sistem dan apa yang semestinya dilakukan oleh sistem. Sistem yang akan dikembangkan pada Balai Riset Standar Industri Bandar Lampung seperti apa? Ini dan disesuaikan dengan kondisi yang ada dan dibutuhkan antara lain seperti A, sudah memiliki berapa perangkat pendukung seperti komputer, kemudian B, sumber daya yang baik dan keseharusannya mengembangkan sistem yang lama menjadi sistem yang lebih baik. Kemudian setelah itu kita akan melakukan tahap analisis sistem. Pada tahap ini yang akan dilakukan adalah yang pertama mengidentifikasi masalah yang ada pada Balai Riset dan Standarisasi Industri Bandar Lampung. Setelah mendapat kesimpulan dari Koordinator Umum dan Kasubag Umum, maka secara tidak langsung telah mendapatkan izin untuk lebih jauh melakukan penelitian. Dalam tahap ini, mengidentifikasi adalah memilah-milah dalam hal tersebut manakah yang menjadi prioritas pengembangan sistem. Kemudian yang B, yaitu memahami kerja dari sistem yang ada. Analisis prosedur kerja sistem yang berjalan. Untuk dapat memahami proses atau subsistem yang ada, maka perlu dilakukan analisis terhadap sistem yang digunakan. Adapun analisis terhadap sistem yang ada akan digambarkan dengan penjelasan nanti yang di berikutnya. Kemudian yang ketiga adalah seleksi sistem. Tahapan seleksi sistem merupakan tahap yang untuk memilih perangkat keras dan perangkat lunak untuk sistem informasinya. Tugas seleksi sistem membutuhkan pengetahuan yang cukup bagi yang melaksanakannya supaya dapat memenuhi kebutuhan rancang bangun yang telah dilakukan. Kita reminding saja, mengingatkan, ketika kita berada di fase seleksi sistem, kita harus juga mengingat siklus hidup pengembangan sistem di awalnya, yaitu ada kebijakan dan perencanaan sistem. Ini awal proyek sistemnya, di situ kita lihat. Kemudian setelah itu ada analisis sistem, ada desain sistem umum, kemudian desain sistem secara rinci, seleksi sistem, kemudian implementasi sistem. Kelima hal tersebut masuk dalam kategori pengembangan sistem. Kemudian yang terakhir adalah perawatan sistem yang masuk kategori manajemen sistem. Setelah kita ingat, kita lanjutkan berikutnya yaitu mengenai analisis sistem berjalan, menggunakan alat yaitu bagan alir dokumen, yang bertujuan menganalisis kelemahan sistem yang berjalan. Tapi ini dikerjakan dengan menganalisa sistem yang berjalan. Hasil dari analisis sistem yang berjalan dapat dijelaskan sebagai berikut. Jadi, saya akan sedikit jelaskan secara umum saja. Ada tools yang kita pakai. Ini hasilnya. Kemudian subsistem peminjaman barang. Sistem yang berjalan pada Balai Riset dan Standarisasi Industri Bandar Lampung. Ini tampilannya untuk peminjaman barang. Di situ ada 5 entitas. Kemudian mulainya berada di koordinator umum, kemudian diselesaikan di Kasubag Umum. Ada beberapa step yang berjalan hingga akhir proses. Kemudian ada subsistem pengambilan barang. Di sini, mohon maaf, pengembalian barang ya. Jadi, ketika masuk fase pengembalian barang, ada 3 entitas yang terlibat di sini, peminjam, koordinator, dan Kasubag Umum. Dimulai di kategori peminjam, kemudian akan berakhirnya juga di entitasnya peminjam. Setelah itu, kita akan bicara tentang konteks diagram usulan. Ini usulan bagaimana sistem akan dirancang dengan menggunakan konteks diagram. Secara umum, gambarannya kurang lebih seperti itu. Ada 4 entitas utama yang terhubung dalam satu sistem, monitoring inventory barang. Kemudian kita masuk tampilan program sistem inventory-nya. Jadi tampilan programnya kurang lebih seperti ini. Saya akan capture beberapa hal ya, tidak semua saya capture. Kemudian di sini ada sistem informasi inventory baristan. Kemudian masuk di berikutnya ada tampilan program sistem inventory. Di sini ada tampilannya yaitu tentang data barang atau perlengkapan. Ada beberapa field yang sudah kita setting. Di situ ada kode peralatan, nama peralatan, merek, tahun, jumlah, dan tanggal masuk. Kemudian kita integrasikan dengan DB Grid bersama dengan button-button lainnya. Ini di transaksi peminjaman, variabelnya ada seperti ini juga. Kemudian DB Grid-nya kita siapkan sesuai dengan field-nya, beserta button-nya. Kemudian, dari hal tersebut kita simpulkan, ada beberapa hal, ada 3 yang dapat kita simpulkan.
Yang pertama adalah proses pembuatan laporan dapat dilakukan secara cepat dan mudah. Dengan mencetak file laporan yang baru, proses pengolahan data tersebut dapat lebih baik karena tingkat terjadinya kesalahan dapat diminimalisir dan sebelumnya karena berkas yang ada terupdate selalu tanpa harus menunggu waktu yang lama. Jadi dengan adanya sistem kita dapat melakukan updating lebih cepat. Yang kedua, jika sewaktu-waktu diperlukan informasi tentang monitoring inventory barang, maka dapat menyajikan secara cepat dan tepat. Berbeda dengan pengerjaan sebelumnya, yaitu proses pengerjaannya masih dilakukan dengan cara pencatatan sehingga data yang dihasilkan memakan waktu yang lama. Juga tingkat keakuratan data kecil dengan program aplikasi ini, proses pengerjaan semakin cepat. Data yang dihasilkan memiliki tingkat akuratan data yang lebih tinggi. Kemudian yang ketiga, sistem pengelolaan data monitoring dan inventory dapat menghasilkan informasi tentang laporan data pegawai, laporan data barang, laporan data peminjaman, transaksi pengembalian yang dilihat dalam periode tahun dan bulan. Kemudian sistem tersebut terkomputerisasi, mampu menggantikan sistem yang telah ada dari manual ke computerized. Jadi ada 3 kesimpulan itu yang saya jadikan hasil riset. Pustaka yang saya gunakan ada 11 pustaka yang saya gunakan. Jadi ada beberapa referensi yang memang dijadikan dasar dalam pembuatan programming dan sistem. Mungkin demikian yang dapat saya jelaskan mengenai sistem informasi monitoring inventory barang dan Balai Riset Standarisasi Industri di Bandar Lampung. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.